Pendidikan antara akhlak dan ilmu. Pendidikan kita hari ini sedang menghadapi krisis yang bukan hanya bersifat teknis atau struktural, melainkan lebih mendasar. Sekolah-sekolah terus dibangun, kurikulum terus diperbarui, sistem digitalisasi terus digalakan. Tetapi hasil yang tampak seringkali justru paradoksal. Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya informasi, justru kita menyaksikan degradasi moral, ketimpangan empati, dan terpisahnya antara kecerdasan akal dan kehalusan budi. Padahal, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sudah menegaskan sejak awal bahwa misi utama pendidikan bukan hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga menyucikan jiwa. Al-Quran memaparkan 3 misi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan, sebagaimana dalam Qiyas Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ayat ini menyusun urutan penting dalam pendidikan. Pertama, membacakan ayat tadzkir. Kedua, menyucikan jiwa tazkiyah, baru kemudian mengajarkan ilmu talim. Artinya, pendidikan dalam Islam adalah proses menyeluruh, mulai dari membangun kesadaran ilahiyah, menyucikan jiwa dari penyakit moral, hingga akhirnya menyampaikan ilmu sebagai amanat. Ilmu tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan bersama akhlak. Dalam banyak kasus, ilmu justru dijadikan alat kepentingan yang menyimpang, sebagaimana dikatakan oleh Faisal Assegaf dalam sebuah wawancara podcast, sepintar apapun sebuah bangsa, kalau tidak punya karakter kebaikan, mereka bisa menggunakan nuklir untuk membunuh kehidupan. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, khususnya dalam kerangka pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, pendidikan mestinya berorientasi pada akhlakul karimah. Istilah ini memiliki akar wahyu karena langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka, pendidikan akhlakul karimah bukan sekadar membentuk watak baik, melainkan menyambungkan kembali manusia kepada fitrahnya, yaitu hamba Allah yang memiliki kesadaran rohani. Akhlak dalam pandangan Islam tidak dibentuk oleh lingkungan semata, tetapi juga oleh relasi dengan Sang Pencipta. Inilah mengapa pendidikan akhlakul karimah selalu melibatkan dimensi spiritual, yaitu keterhubungan jiwa kepada Allah. Spirit pendidikan lillahi ta'ala. Krisis ruh dalam pendidikan bermula ketika tujuan pendidikan tak lagi lillahi ta'ala. Banyak guru dan dosen merasa lelah, jenuh, dan bahkan putus asa dalam mendidik. Mahasiswa dan pelajar pun kehilangan semangat belajar yang tulus. Ini karena motivasi mereka bertumpu pada hal-hal duniawi semata. Sertifikat, ijazah, pekerjaan, atau gengsi sosial. Ketika harapan itu tidak tercapai, maka datanglah frustasi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.